Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan oleh Tuhan nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Mari sejenak kita meluangkan waktu untuk merenungkan bagian firman Tuhan, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis untuk kita pada hari ini Jumat 4 November 2022 yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 hingga ayat yang ke-23. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami panggil, kami kenal di dalam Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan karena kasih dan kemurahan Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan, sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini, agar iman pengharapan kami semakin bertumbuh, semakin dikuatkan di dalam Engkau. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 hingga ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Dengan judul Paulus di hadapan Felix. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapat aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini,
aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat secara sepintas apa yang diceritakan dalam nas ini, bahwa Paulus itu berhasil dikurung dan dibungkam dalam penjara Kaisarea selama 2 tahun. Namunkah apakah ini berarti Injil juga dikurung dan dibungkam? Sepertinya tidak. Justru sebaliknya, berita Injil semakin kuat menyatakan kuasanya. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tetapi itu yang terjadi. Kita melihat pembelaan Paulus sangat tegas menyatakan bahwa ia mengikuti jalan Tuhan. Ayat 14-16. Ia juga mengungkapkan beberapa fakta yang valid dan kuat untuk menggugurkan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Pertama, ia katakan bahwa ia baru tiba di Yerusalem 12 hari yang lalu. Dan alasan itu bagaimana mungkin ia menjadi pemimpin sekte? Kita lihat tadi pada ayat yang 11. Yang berikut, ketika ditangkap ia sedang sendirian. Dan dalam hal ini bagaimana mungkin ia dituduh sebagai pembuat huru-hara? Ayat 12 dan ayat 18. Kemudian berikutnya, alasan ia ke Yerusalem adalah untuk beribadah dan membawa persembahan. Ayat 17 dan 18. Yang terakhir dikatakan bahwa jika Paulus mempunyai kesalahan yang lain, siapa penuduhnya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya Felix menangguhkan perkara ini dan alasan menunggu saksi lain. Ayat 22. Dan harapan Paulus akan memberikan sesuatu bagi dirinya. Memberikan dia suatu janji atau imbalan, semacam suap begitu dalam tanda petik. Dan bisa kita lihat itu sebenarnya pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 26. Namun walau demikian, ia menunjukkan juga rasa simpati kepada Paulus dan bersikap lunak terhadapnya. Keadaan ini membuahkan kesempatan kepada Paulus untuk memperdengarkan Injil kepada Felix dan juga keluarganya. Seorang Yahudi yang lari dari suaminya untuk menikah dengannya, yaitu istrinya yang bernama Drusilla. Mereka mendengar tentang kebenaran. Mereka mendengar tentang kesaksian Paulus dalam penguasaan diri dan juga penghakiman yang akan datang, yang adalah dasar utama bagi panggilan pertobatan Paulus. Mereka dicelikan matanya bahwa mereka adalah orang yang berdosa juga. Kenyataan ini yang membuat Felix gelisah dan memutuskan untuk menyuruh Paulus pergi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari peristiwa ini, kita dapat mengambil suatu hikmah bahwa berada di pihak yang benar secara hukum tidak menjamin memperoleh suatu keadilan. Tetapi itu tidak terlalu penting bagi kita sejauh kita tetap memperoleh kesempatan untuk memperdengarkan atau menyampaikan berita Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, sebagaimana yang Paulus lakukan, kita juga sewajarnya harus ambil bagian dalam rangka kita memberitakan Injil. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hidup, tindakan kita
tutur kata perbuatan kita sehari-hari. Karena kita adalah juga pemberita Injil itu. Melalui kehidupan, melalui kesaksian kita. Dalam keadaan apapun, sebagaimana juga dikatakan bahwa baik atau tidak baik waktunya, kita harus menyatakan, kita harus memberitakan berita Injil. Kalau kita melihat pengalaman Paulus, ya di berbagai tempat berhadapan dengan berbagai tantangan, tetapi berita Injil itu selalu ia sampaikan. Ada banyak jemaat yang dibangun oleh pemberitaan Injil Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain. Tidak mudah bagi mereka saat itu. Bahkan sampai sekarang pun sesuatu yang tidak gampang untuk kita lakukan. Tetapi tugas panggilan kita juga adalah harus ambil bagian dalam pemberitaan Injil itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan bersama. Mengingatkan kami sekalian segenap tugas tanggung jawab kami. Sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di masa lampau. Tapi Tuhan memberikan mandat bagi kami untuk memberitakan berita keselamatan itu bagi dunia ini. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami lemah, kami tidak mampu, kami ada orang-orang berdosa. Tapi Tuhan mau memakai kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang bekerja dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan bimbing, pimpin, pelihara kami dalam kasih kemurahan-Mu. Kami serahkan segenap tugas pelayanan gereja-Mu, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, resus sampai jemaat-jemaat, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan itu, agar diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Morong Raya ini. Kami serahkan Bupati beserta seluruh jajarannya. Tuhan sertai mereka dalam melakukan tugas tanggung jawabnya untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di daerah Kabupaten Morong Raya ini. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh masyarakat Kabupaten Morong Raya ini. Biarlah kami boleh hidup rukun, harmonis satu dengan yang lain, secara tertib dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Jauhkan kami dari kekacauan, jauhkan kami dari berbagai bencana alam yang terjadi. Biarlah kami boleh hidup dan menjalani kehidupan kami dengan baik atas pimpinan penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan secara khusus berbagai tugas pelayanan kami, khususnya di Jemaat GKE Eklesia yang terdiri dari Gereja Eklesia dan Gereja Kopio Purukcahu. Tuhan menyertai memberkati majelis jemaat, para pelayan-Mu yaitu pendeta, penuntut, dan diakun, dan semua orang yang terlibat dalam tugas pelayanannya, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan, agar jemaat-Mu boleh bersaksi dalam kehidupannya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Pakailah hidup kami sekalian untuk melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk menjalani hidup ini dengan baik atas pimpinan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami.
yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.